Betul nggak Pak? Cinta kan rindu Pak. Kayak orang yang kasmaran dulu Pak. Lu bapak-bapak yang masih muda itu kan, kalau lagi ngesir siapa gitu, itu kan nggak bisa tidur siang malam. Itu kejadian Bapak Ibu sekalian. Ada sahabat Nabi kalau nggak ketemu sama Rasulullah itu gelisah, nggak tenang sampai ketemu Rasulullah SAW. Gitu. Sampai pernah ada seorang mantan budak gitu, sangat cinta sama Rasul, kangen betul sama Rasulullah, nggak sehari nggak ketemu ya. Suatu ketika dipeluk sama Rasulullah dari belakang. Rasulullah bercanda ya, bercanda ini bercanda. Siapa yang mau beli orang ini? Nah, zaman dulu kan bercandanya gitu ya, budak gitu ya. Terus pas ngelihat yang di belakang itu Rasulullah gitu ya, dia langsung ditempelin sekalian. Ya Rasulullah, siapa yang mau beli saya Rasul? Saya ini kan budak, kalaupun jadi budak, saya ini budak yang nggak berkualitas, gitu ya. Kata Rasulullah, tapi engkau mahal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Bu yang bikin mahal Bu? Karena cintanya pada Rasulullah SAW. Ya. Karena Umar pernah mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi keluargaku, kecuali cinta kepada diriku sendiri. Kata Rasulullah, nggak cukup wahai Umar, nggak cukup, karena aku harus dicintai melebihi dirimu sendiri. Kemudian baru Umar meralat, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi diriku sendiri. Ya, nah, Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, kita itu kan nggak ketemu sama Rasul, maka penting kita belajar sirah nabawiyah agar tambah cinta kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para sahabat Nabi itu cinta sama Rasul karena kenal. Yang belum kenal, yang melawan Rasulullah itu biasanya nggak kenal Rasul. Ya, faktanya, masya Allah, Abu Sofyan yang tadinya memusuhi Rasulullah SAW, kemudian dia masuk Islam, dekat sama Rasul, itu dia mengatakan, sejak aku masuk Islam, aku tidak pernah berbuat maksiat. Dia sampai dijaga betul. Ya. Bahkan Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal masuk Islam, dekat sama Rasul, setelah dekat sama Rasul, dia, dulu aku benci sama Rasulullah. Orang yang paling aku benci adalah Rasul. Dan sekarang ini tidak ada yang lebih aku cintai dunia ini melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, musuh Bu, jadi kekasih, gitu ya. Bahkan Ikrimah itu wafatnya dalam membela Islam. Cintanya beneran Bu, sampai matinya karena membela Islam, bukan mati tempat tidur. Ya, dia tunjukkan, dia buktikan, aku cinta sama Rasulullah, cinta sama Islam, maka aku siap berjuang untuk Islam. Buktinya itu Bu. Ya, nah, terus kemudian banyak sahabat, misalnya Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah itu kan sebenarnya budak ya. Jadi beliau ini budak punya Khadijah, Sayyidah Khadijah, yang dihadiahkan oleh Rasulullah SAW. Zaid bin Haritsah. Itu dulu gara-garanya apa? Perang, terus kemudian anak ini ketinggalan. Terus akhirnya dijual. Jadi budak, terus dibeli sama Sayyidah Khadijah, kemudian dihadiahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat beliau berusia remaja, bapaknya datang, Haritsah, nyari-nyari anakku, yang mana anakku ini? Ya, Zaid bin Haritsah. Hanya dikasih tahu, anakmu sudah jadi budaknya Muhammad. Kemudian datangilah Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, ini anakku. Dulu waktu dalam peperangan, anakku ketinggalan, sehingga dijadikan budak. Kalau boleh aku beli, aku tebus anakku, berapapun harganya aku beli. Kan anaknya Bu. Ya. Apa jawab Rasulullah? Wahai Haritsah, nggak usah kamu beli. Kalau anakmu mau, ya, mau kamu ajak pulang, udah bawa aja pulang. Ya. Dipertemukanlah Haritsah dengan anaknya Zaid bin Haritsah. Ya Haritsah, ya Zaid, ini bapakmu Haritsah. Ya, kamu terpisahkan dulu kan sama bapakmu ketika perang, ya, dan kamu akhirnya dijual. Nah sekarang bapakmu datang ke sini, minta kamu pulang.
Kalau kamu mau pulang, saya persilakan pulang. Ya, tapi kalau kamu mau tinggal di sini, aku nggak melarang, kata Rasul. Siapa yang dipilih oleh Zaid bin Haritsah? Bapaknya Pak Rasul? Yang dipilih Rasulullah. Padahal waktu itu jadi budak. Budak kan budaknya Rasul. Wah, kebanggaan. Beda kalau jadi pembantunya siapa? Pembantunya Masri gitu kan. Wah, dieksploitasi itu. Pembantu kan pembantunya Rasulullah, Bu. Ya Allah, itu adalah masalah kemuliaan gitu loh. Dan waktu itu Rasulullah belum dibiksa, Bu, tapi akhlaknya udah kelihatan. Ya, belum diangkat sebagai nabi, belum. Tapi akhlak beliau Masya Allah udah kelihatan. Beliau lebih memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah. Ini rumah tangga yang ideal. Dia nggak mau pindah. Ini orang-orang baik. Saya udah senang di sini, udah betah di sini. Sama kejadiannya dengan Ali bin Abi Thalib. Ali itu lebih memilih agama sepupunya dibanding agama ayahnya, Abu Thalib. Ya. Ya, dia izin sama bapaknya, ayah, aku memeluk agamanya Muhammad. Dia lebih ikut Rasulullah. Kenapa, Bu? Karena kenal Rasulullah itu kayak apa? Indahnya akhlak Rasulullah. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu ketika datang Islam, menawarkan Islam, Rasulullah mengatakan semua orang biasanya mikir-mikir kecuali Abu Bakar. Abu Bakar langsung mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Kenapa? Karena kenal Rasul, dekat banget, tahu akhlaknya. Gitu ya. Pak, apa akhlak Rasul? Satu, Rasulullah itu nggak pernah berdusta. Rasulullah seumur hidup tidak pernah berdusta, nggak pernah bohong. Beda sama kita, ya kan? Yang kepepet nggak pusing gitu kan? Ya kan? Nah, Rasulullah nggak pernah berdusta seumur hidupnya. Walaupun sedang bercanda, Rasulullah itu jujur. Satu, ya. Siddiq, ya. Nggak pernah berdusta. Maka ketika Rasulullah ngomong apa aja pun orang percaya. Yang kenal percaya. Rasulullah nggak pernah berdusta. Dari kecil nggak pernah berdusta. Yang kedua, Rasulullah itu amanah. Nggak pernah berkhianat Rasulullah itu dari kecil sampai gede nggak pernah berkhianat. Gitu. Orang boleh nggak percaya, tapi kalau Muhammad pasti percaya. Rasulullah itu tidak pernah khianat, amanah. Ya. Bahkan yang lain Rasulullah itu menyampaikan, Rasulullah punya sifat tablik, menyampaikan apa adanya. Beda sama ustaz-ustaz sekarang, ya kan? Menyampaikan kebenaran itu kadang-kadang takut, ya kan? Maksud saya Pak, kadang-kadang menyampaikan kebenaran itu pikir-pikir sih, ya. Tempatnya pas sama orang, gitu. Kalau Nabi menyampaikan kebenaran apa adanya, hitam-hitam, putih-putih, gitu loh. Yang kayak gitu, ya di Indonesia salah satunya Ustaz Somad. Ustaz Somad tuh nggak lihat selera masyarakat. Mau apa seleramu, Islam kayak begini, gitu ya. Itu kelebihan beliau ya. Dan ada lagi yang nggak boleh disebut namanya, ya kan? Gitu. Kalau di Facebook langsung di blogger, gitu ya. Islam ABC ya udah Islam ABC gitu ya. Kalau zaman sekarang kan ya sesuaikan dengan selera masyarakat gitu ya. Rasulullah ini dari Allah, nggak ada selera manusia. Ya, seharusnya begitu. Kalau seorang dai. Ya. Terus kemudian Rasulullah itu fatonah. Rasulullah itu seorang yang cerdas. Karena nggak mungkin Nabi itu bodoh, nggak mungkin. Nabi itu harus cerdas. Ya, ya. Ini. Terus kemudian, nah, Rasulullah SAW itu sangat dicintai oleh umatnya, Bapak Ibu sekalian. Sampai ketika perang Uhud, itu ada seorang ibu-ibu yang dikasih tahu, Bu, bapaknya sampean syahid, Bu, meninggal dalam perang Uhud ini. Dia cuma bilang, gimana keadaan Rasulullah? Ya. Terus kemudian Rasulullah, saya belum tahu keadaannya. Terus kemudian datang lagi rombongan, dia lari, terus kasih tahu, Bu, kalau tadi apa kabarnya? Ayahnya meninggal, syahid. Yang kedua, ini Bu, saudaramu Bu meninggal, masmu Bu, ya, kakakmu meninggal, syahid, terbunuh. Terus dia cuma mengatakan, gimana keadaan Rasulullah?
Terus ada rombongan lagi, dia lari kejar lagi. Yang ini udah kenal nih, ibu-ibu ini ya. Langsung dikasih tahu, Bu, anakmu syahid, Bu, terbunuh dalam perang Uhud. Terus dia mengatakan, lalu bagaimana keadaan Rasulullah? Ya. Kemudian orang ini mengatakan, sahabat ini mengatakan, Rasulullah alhamdulillah baik-baik saja dan dia ada di belakang kita. Terus dia langsung lari sambil mengatakan, ya Rasulullah, musibah apapun itu ringan asal engkau sehat walafiat. Asal engkau selamat, yang lainnya itu nggak ada apa-apanya. Tapi kalau sampai Rasulullah nggak selamat, ini musibah besar. Gitu. Ya. Dan betul Bu, ada riwayat ketika Rasulullah wafat, ada sahabiah yang menangis di depan kuburnya Nabi sampai wafat, meninggal. Saking sedihnya gitu. Ada riwayatnya. Seperti itu. Ketika Rasulullah wafat, menangis Bu. Ini. Terus ada lagi sahabat nggak ketemu sama Rasulullah sehari, ada yang sampai sakit Pak. Tuh sekalian, saking kangennya sama Rasul, dia nggak ketemu sehari, gitu. Nggak ketemu sama Ustadz Zainal, saking cintanya sama Ustadz Zainal, itu langsung sedih banget, ya, patah hati. Padahal nggak meninggal, Rasul waktu itu belum meninggal, nggak ketemu itu loh Bu, itu langsung sakit. Ya, ini orang kalau sangat cinta itu, masya Allah seperti itu. Ya. Sampai ketika Rasulullah wafat, ya masya Allah. Ketika turun ayat al-yauma akmaltu wa atmamtu nikmati wa raditu lakumul islam madinah, yang intinya bahwa Islam itu sudah sempurna. Itu yang pertama kali tahu itu adalah firasatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Islam sudah sempurna, berarti apa? Berarti Rasulullah sebentar lagi sudah wafat. Kalau Islam sudah selesai, risalahnya selesai, berarti Rasulullah sebentar lagi, ini adalah alamat petunjuk dari Allah. Sebentar lagi Rasulullah wafat. Maka menangislah Abu Bakar ketika turun ayat ini. Al-yauma akmaltu wa atmamtu nikmati wa raditu lakumul islam madinah, surat Al-Maidah. Padahal Bu, ketika ayat ini turun, sekalian, itu banyak sahabat yang senang, gembira, happy. Wah, Islam sudah sempurna. Islam sudah sempurna, happy. Kecuali Abu Bakar nangis. Gitu. Ini bedanya firasat. Abu Bakar ini sahabat terbaik ya. Dan diantarkan sahabat, Abu Bakar terbaik, ngerti, tahu, ya, apa di balik ayat itu. Ya, terus kemudian beliau menangis karena Abu Bakar ini rumahnya dekat Masjid Nabawi, menangis, ya, dan nangisnya itu bukan nangis ditahan, udah nggak bisa nahan nangis. Ibu tahu ya orang yang nggak bisa nahan nangis, saking sedihnya. Itu kan saya meratap ya, wah gitu. Laki-laki itu bu, ibu-ibu kalau nangis kan kenceng ya Bu ya. Tapi laki-laki Bu, kalau lagi sedih banget, kencengnya lebih keras lagi Bu, ya kan? Nggak bisa ditahan Bu, ya. Gitu. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq, nangis kenceng dia. Sampai ketika Rasulullah, kemudian nyuruh Bilal, ya Bilal tanya sama Abu Bakar, itu kenapa dia nangis? Terus Bilal datang, ya Abu Bakar, kenapa nangis? Terus Abu Bakar hanya, ya Rasulullah nanya, yang nanya Rasulullah, Abu Bakar, harus kamu jawab. Ya kenapa kamu nangis? Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya ayat ini adalah ayat yang memberikan kabar kepada kita. Berarti kalau risalah Rasulullah selesai, beliau sebentar lagi wafat. Apa tanggapan Bilal? Ikut nangis. Tadinya satu orang jadi dua orang, tambah kenceng lah. Gitu. Sahabat datang lagi ke situ, nangis lagi begitu. Masya Allah. Tapi ketika Rasulullah wafat, maka Abu Bakar yang menenangkan masa, gantian Umar yang nggak siap. Ya, kalau bahasa kita, ente kemana aja gitu kan, ya, gitu. Tapi saking cintanya Abu sekarang, dia menghunus pedang. Rasulullah itu lagi Isra Mi'raj kayak kemarin. Nanti balik lagi Rasulullah bilang gitu kata Umar. Ya. Kalau ada orang bilang Rasulullah wafat, saya penggal lehernya. Ya. Belum siap. Ya, gitu Bu.
Kalau kita cinta sama seorang dan dia pergi begitu aja itu kan belum siap ya. Terus Rasulullah kemudian dibacakanlah Umar sebuah ayat, apakah kalau Muhammad itu mati ya, dalam Quran ya, engkau akan kembali murtad. Umar dengar itu kaget. Ini ayatnya sering dia baca tapi nggak kepikiran. Ternyata Allah sudah mempersiapkan ayat ini ya kalau Rasulullah wafat untuk Umar mungkin ya. Hanya dia tersadar bahwa Rasulullah itu juga manusia ya. Al-Bashar, manusia biasa yang bisa wafat ya. Dan akhirnya beliau tersadar terus kemudian terduduk. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah hadis yang menggembirakan kita semua ya. Hadis ini sebenarnya adalah pertanyaan seorang Badui kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anis sa'ah. Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Orang Badui nanya kapan kiamat. Badui itu orang desa, Pak, kalau bahasa kita. Terus Rasul nanya, kamu kok nanya kiamat itu apa yang kamu siapkan? Kamu nanya kiamat, apa yang kamu siapkan? Yang besok kiamat kalau bahasa kita itu. Apa yang kamu siapkan? Karena nggak penting kiamat kapan itu nggak penting. Yang kamu siapkan menghadapi kiamat itu apa? Ya kan? Bahasanya kayak gini, Pak. Kita ini pasti mati. Entah karena sakit, ya, entah karena apa. Ya apalah, ya semoga kita sakitnya meninggalnya husnul khotimah gitu aja, Pak ya. Kita, semua orang pasti akan meninggal, tapi yang paling penting kita meninggal dengan cara apa, itu yang paling penting. Kemudian Badui mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak punya persiapan apa-apa. Ya, saya jarang puasa sunnah, saya jarang tahajud, gitu kan. Ya, saya jarang melakukan ibadah-ibadah sunnah. Tapi saya punya satu ya Rasul, yaitu aku menyintaimu ya Rasul. Yang aku punya hanya satu, cintaku padamu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama orang yang engkau cintai. Kamu bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, ketika hadis ini muncul, itu ada Anas bin Malik. Siapa Bu Anas bin Malik, Bu? Ada yang tahu? Anas bin Malik itu pembantu Rasulullah. Anak dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu, Bu, saking cintanya sama Rasul, anaknya dikasihkan ke Rasul. Ya Rasul, ini anakku jadikan budakmu. Aku gak kisah sama siapa-siapa, anak gue dari pembantumu. Dan dia tahu kalau sama Rasulullah gak bakal dizalimi kan begitu. Ya. Dan Anas bin Malik itu tinggal dengan Rasulullah 10 tahun. Dan Anas mengatakan, selama aku 10 tahun bersama dengan Rasulullah, Rasulullah tidak pernah memarahiku. Di sini ada yang punya pembantu? Yang nggak pernah marahin pembantunya ada nggak? Orang yang punya pembantu jarang loh yang nggak marahin pembantu. Ya. Rasulullah itu 10 tahun nggak pernah marahin Anas bin Malik. Begitupun dengan Zaid bin Haritsah. Ya. Nggak pernah marah-marah sama Anas bin Malik. Malah Anas bin Malik termasuk sahabat yang diberkahi, umurnya panjang. Sampai 90 tahunan itu. Anaknya sampai sekian banyak sekali karena diberkahi oleh Rasulullah SAW. Ya, Allah sallallahu. Terus dia mengatakan, ketika hadis itu disampaikan oleh Rasulullah, dia mengatakan, ini adalah hadis yang membahagianku. Ya. Kenapa? Karena dia tahu dia lemah, Pak, ibadahnya sama dengan Badui tadi. Kayak kita lah, Pak ya. Coba ada nggak yang hafalannya kayak Ustadz Jainal nih? Ya. 30 juz. Udah 30 juz. Yang suaranya kayak Ustadz Jainal, ya. Kata Anas bin Malik, ini hadis yang membahagiakan aku. Makanya sungguh aku menyintai Rasulullah. Aku menyintai Umar bin Abu Bakar As-Siddiq. Aku menyintai Umar bin Khattab. Walaupun amalku tidak seperti mereka. Gitu. Yang ngoyak amalnya Abu Bakar, ngoyak amalnya Umar nggak bisa. Ya.
apalagi yang amalnya Rasulullah. Tapi dia punya cinta dan dia berharap bisa berkumpul dengan mereka di surga. Gitu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, ya, hadirkan, ya kan? Hadirkan kerinduan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena nggak biasa, jadi nggak refleks ini. Kalau udah biasa biasanya refleks, ya. Salah satunya kalau disebut nama Rasul, kita mengatakan Allahumma sholli alaihi. Banyak sholawat sama Nabi. Dan sholawatnya karena kita cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta sama Rasulullah. Ciri orang cinta itu apa Bapak Ibu sekalian? Suka cerita, suka nyebut-nyebut orang yang dia cintai. Betul nggak? Maka kalau dia cinta sama Rasulullah, maka sering sebut nama Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak sholawat sama Rasul. Terus yang kedua, yang pertama apa? Sholawat. Yang kedua adalah menjalankan sunnah-sunnahnya, mencintai sunnah-sunnahnya. Kata Rasulullah, man ahabba sunnati faqad ahabbani, man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Barang siapa yang menyintai sunnahku, sungguh dia menyintaiku. Dan barang siapa yang menyintaiku, dia akan bersamaku di surga. Jadi bukti yang kedua kita cinta sama Rasulullah adalah menyintai sunnah-sunnahnya. Pak, Bu, ya saya tahu misalnya kalau Ustadz Jenal kemana-mana cingkrang kakinya. Jadi cingkrang ini kan nggak fashionable kan. Saya itu waktu SMA itu cingkrang Pak, Bu sekalian. Apa jawab teman-teman saya? Iki kelompok kebanjiran, gitu kan. Terus saya jawab, oh ini tren baru ini sama itu. Gak mau kalah, ya, tren baru. Kalau dilihat cingkrang itu kan nggak fashionable ya, aneh gitu ya. Tapi karena cintanya sama Rasulullah, kita ya wis tadi kita praktekkan, ya. Kayak jenggotan ini, ya kan? Ini luar biasa Pak. Kalau ketemu orang masjid sih nggak masalah ya. Kalau campurnya sama orang umum Pak, wah kayak ini. Ya ada yang bilang Taliban. Kalau kayak Agus Hasim ya, itu ya, dibilang kambing ya mbek begitu ya. Tapi ini sunnah Rasul, ya. Saya dulu zaman SMA, keluarga saya nggak ada yang jenggotan. Ya. Dan ibu saya bilang kamu nggak punya genetika jenggot, ya, nggak ada gennya. Ya. Terus akhirnya apa? Setiap nyembelih kambing katanya apa? Minyaknya itu bisa keluarkan jenggot. Ya udah tak lapan gini. Ben kurban itu Bu. Wih ternyata bisa benar keluar gitu. Ya. Pelaku juga keluar ya. Makanya bukan punya genetika jenggot. Ya. Keluar. Terus hanya sampai sekarang di belakang ini hampir nggak pernah dicukur. Ya, kalau udah kepanjangan banget baru kita potong. Kalau kerasanya kalau udah makan udah mulai masuk sini baru. Demi apa Bu? Demi cinta sama Rasulullah. Kalau dilihat fashionnya kita tua malahan itu kan. Tapi maco kan itu ya kalau jenggotan itu. Ya. Tapi orang banyak yang nggak suka itu. Wah, supaya tua, orang tua. Ya tapi karena kita cinta sama Rasul. Wes ini pengorbanan kan gitu ya. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, sunnah Rasulullah yang paling tinggi, paling besar itu apa? Sholat jamaah. Rasulullah untuk laki-laki ya. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat jamaah walaupun dalam keadaan perang. Jadi untuk laki-laki jagalah sholat jamaah sebagai bukti cinta kepada sunnah Rasul. Rasulullah perang tetap sholat jamaah Pak. Gak pernah meninggalkan sholat jamaah. Rasulullah itu gak pernah sholat munfarid, gak pernah. Masih jamaah. Kalau ibu-ibu ya nggak dilarang Bu. Ke masjid nggak dilarang. Tetapi kalau bapak-bapak sholat jamaah di masjid usahakan. Ya. Berat nggak? Emang berat. Tapi itu bukti cinta pada sunnah Rasulullah SAW yang terbesar. Kalau bisa semuanya kita berusaha. Sunnah Nabi itu banyak, ya kan? Kita usahakan untuk meniru sunnah Nabi itu. Ya. Sehingga tadi
kita dicatat sebagai orang yang menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba sunnati faqad ahabbani, man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Barang siapa yang menyintai sunnahku, sungguh dia menyintaiku, dan barang siapa yang menyintaiku, sungguh dia akan bersamaku di surga. Maka Bapak Ibu sekalian, belajarlah sunnah-sunnah Rasul. Ya. Nggak ada hubungannya ya malam Jumat sunnah Rasul, itu ngawur itu. Ya, itu pelecehan terhadap sunnah Rasul itu ya. Sunnah Rasul itu mulia. Ya, kita pelajari. Karena waktu kita ini cuma setengah jam gitu ya, saya nggak bisa ini. Tapi saya akan bacakan sedikit tentang beberapa sunnah Nabi yang bisa kita praktekkan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, kebiasaan Nabi yang nggak pernah ditinggalkan. Ya, tapi kita usahakan semuanya ini kita praktekkan ya. Nah, tapi dengan kita ngaji begini, insya Allah kita, ya Bapak Ibu cari sendiri sunnah Rasulullah itu apa aja, dan kita cintai semampu kita, sebanyak-banyaknya, ya. Dan kita serindu-rindunya kepada Nabi, ya, sehingga kita kalau orang-orang sahabat Nabi bisa bertemu dengan Rasulullah di dunia, semoga kalau kita nggak sempat di dunia bisa ketemu dengan Rasulullah di akhirat, sebagai tetangga beliau di akhirat. Ya, insya Allah demikian Bapak Ibu sekalian. Semoga kita dicatat sebagai para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pecinta Allah dan Rasulnya, pecinta pejuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Surat At-Taubah ayat 24, dan kita dikembalikan dalam keadaan kembali kepada Allah dalam keadaan sebagai hamba-hamba yang betul-betul menyintai sunnah Rasulullah. Soal demikian aku qouli hada wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.